Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Jami' Salamah rahimahullah. Moga mungkin kita perwakani Pak Dewan yang menikah kan di turun panggung majelis dengan membaca suratul Fatihah dan juga dengan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni rahmah. Amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di masjid ini dalam rangka bersama-sama mencari ridha Allah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim. Semoga Allah berkenan menerima ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada uswah teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada para tabi'in, tabi'in, dan juga umatnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga termasuk kita yang hadir pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini kami mencoba mengajak kepada jamaah semua untuk bersama-sama mendalami tentang suratul Fatihah, surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini wajib dibaca setiap kita sholat. Maka menjadi penting untuk kita mencoba mendalami bacaan suratul Fatihah itu, sehingga benar-benar
khusyuk lagi. Nah, Al-Fatihah itu kalau dari sisi arti pengertian, Al-Fatihah itu apa? Pembuka. Fatihah itu membuka. Al-Fatihah adalah surat ya, pembuka. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena dari tarkib susunan ya. Surat Al-Fatihah itu surat yang pertama, pembukaan dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, dan ini wajib dibaca. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Ya. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Artinya apa? Tidak ada sholat atau tidak diterima sholat seseorang kalau tidak membaca suratul Fatihah. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Surat Al-Fatihah itu jumlahnya ada berapa? 7 ayat. Ada 7 ayat. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang terakhir, yang ketujuh, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini suratul Fatihah, jumlahnya 7 ayat. Nah, Al-Fatihah juga dikatakan Ummul Kitab. Ummul Kitab itu induknya kitab. Jadi Al-Quran itu isi kandungannya kalau diperas ya, itu berinduk kepada Al-Fatihah. Maka menjadi penting untuk kita kaji bersama-sama. Ayat yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, yang lazim kita terjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha. Ini kita bersama-sama sekarang membahas tentang keutamaan basmalah. Keutamaan basmalah. Ini kami punya kitab tafsir untuk bersama-sama kita kaji bersama-sama. Banyak kitab tafsir. Tafsir yang saya pegang ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Al-Maraghi. Kalau di Indonesia ada tafsir Al-Misbah, tafsirnya Quraisyihab. Ada tafsir Al-Azhar, tafsirnya Buya Hamka. Ini tafsir-tafsir kontemporer. Tafsir-tafsir klasik ada tafsir Imam At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Banyak kitab tafsir yang coba kita
jadikan pegangan ada tafsir Ibnu Katsir. Kenapa itu tafsir Ibnu Katsir itu yang menjadi pilihan saya? Walaupun sekarang ada tafsir Departemen Agama, yang tafsir Departemen Agama tapi tidak pernah dikaji bareng-bareng, hanya dijadikan apa namanya koleksi, dirak begitu, banyak koleksi. Tapi kalau tidak dibaca ya tidak ada manfaat. Termasuk ini, kalau hanya saya sendiri tidak kita kaji bareng-bareng kan tidak ada manfaat. Mencoba kita mendalami umul kitab, umul Quran, Al-Fatihah, disebut juga Ashabul Makan. Ini keutamaan basmalah dulu. Membaca basmalah ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu dinamakan kalimat basmalah. Kalimat itu beda dengan kalimat bahasa Indonesia dengan kalimat bahasa Arab itu beda. Kalau kalimat bahasa Indonesia itu kan susunan kata-kata yang mengandung satu pengertian yang sama. Contohnya kan, saya hadir di Masjid As-Salamah pada jam 4.30 menit. Itu kalimat, ya kan? Nah, kalau di dalam kalimat bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Beda, ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Indonesia itu sama dengan jumlah. Rangkaian beberapa kata yang mengandung satu pengertian. Nah, membaca basmalah ini disunnahkan. Hukumnya sunnah pada saat kita mengawali pekerjaan. Tentu pekerjaan yang baik, karena pekerjaan itu ada dua. Pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang tidak baik. Nah, contoh pekerjaan yang baik, kita mau ngaji, ya. Ini ngaji itu perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik. Mau berangkat ke sawah, ya, untuk mengolah tanah persawahan. Ini pekerjaan yang baik. Mau ke pasar berbelanja, ini pekerjaan yang baik. Mau ke tempat kerja, ini pekerjaan yang baik. Ada pekerjaan yang tidak baik. Jadi ketika misalkan ada orang mau ke pasar tapi niatnya tidak berbelanja, niatnya apa? Mencari peluang untuk mendapatkan uang, tapi dengan cara yang tidak baik. Contohnya apa? Nyopet. Ini kan pekerjaan yang tidak baik. Podo-podo ning pasar niate blonjo sing siji niate arep nyopet, mengambil hak yang bukan miliknya. Ini pekerjaan yang tidak termasuk misalkan sampai sana ya. Tes masih masuk. Pergi ya untuk ya, mengambil barang milik orang lain yang bukan hak. Ini juga pekerjaan yang tidak. Nyuri ya, ini pekerjaan yang tidak. Bertemu dengan temannya
Yang disunahkan itu adalah mengawali setiap pekerjaan yang kalau masuk toilet, pekerjaan yang baik. Masuk toilet, sama-sama masuk toilet, tapi niatnya kan itu juga memberikan hak, ya kan? Hak yang mestinya dikeluarkan harus dikeluarkan, itu juga termasuk yang baik. Kalau tidak bisa keluar malah sakit perut kok gitu. Nah, termasuk untuk ke kamar. Tapi kemudian ada doanya kan? Gimana itu? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, jadi sekali lagi ya, basmalah itu disunahkan, tidak diwajibkan. Ya, itu sunnah untuk dibaca setiap kita mengawali pekerjaan. Termasuk disunahkan ya, ketika kita mengawali berwudu, awali berwudu. Untuk berwudu, ya kan banyak orang prakteknya itu ada yang kemudian membaca nawaitul wudu'a li raf'il hadatsi asghar billahi ta'ala. Ada yang gitu lagi. Itu sunnah bukan? Ya, itu niat. Kan gitu kan? Nawaitul wudu'a, aku niat berwudu ya, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu niat. Nah, yang disunahkan itu membaca basmalah. Jadi ketika mau berwudu kita disunahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memulai kaifiat wudu itu. Nah, ini sebagaimana dinyatakan dalam hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang sampai kepada Rasulullah. Ya. Kalau hadis itu hanya sampai kepada sahabat, itu bukan hadis marfu namanya, tetapi hadis mauquf. Ini dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id bahwa Nabi bersabda. Ini nama kalau hadis marfu itu Nabi bersabda. Jadi ada sanad. Sanad itu pertalian, apa istilahnya? Nek dirunut itu sumbernya dari Rasulullah, itu namanya hadis marfu. Tapi kalau hanya sampai kepada sahabat itu tidak dikatakan hadis marfu, hadis mauquf. Nah, Nabi bersabda, la wudu'a liman lam Urismallahi alaihi. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Ya, kalau diteliti hadis ini hadis hasan. Jadi hadis itu kalau diteliti kan ada hadis sahih, ada hadis hasan sahih, ada hadis hasan, ada hadis yang dhaif, bahkan ada hadis yang maudhu, ada hadis yang palsu. Ini hadisnya hadis hasan. Jadi mau wudu ya membaca bismillah.
niatnya mau nawaitul wudu. Niat itu kalau pemahaman kita yang benar, pemahaman kami itu adalah perbuatan hati. Ia juga disunahkan dibaca. Jadi bismillah itu, basmalah itu disunahkan dibaca pada saat hendak makan. Jadi mau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya. Nah, kalau ini doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini jangan dilupakan ya. Bismillahnya. Monggo di dahar. Bismillahnya jangan lupa ya. Bahkan ada yang kemudian menganggap yang Allahumma barik lana fima razaqtana itu tidak sah. Ya. Dibaca boleh enggak? Boleh. Karena ini sebuah doa. Jenengan tidak Allahumma barik lana setelah membaca basmalah kemudian jenengan semoga Allah memberikan berkah apa yang saya minum, apa yang saya makan. Itu juga boleh kalau itu berdoa seperti itu. Tapi kalau ada yang redaksional yang lazim dan sudah dituturkan oleh salafus soleh, ya, maka bisa kita amalkan. Tapi yang tidak boleh dilupakan tadi sunnah membaca bismillah. Ini dasarnya apa? Hadis sahih Muslim. Ini hadisnya sahih. Kalau yang sahihnya itu adalah yang Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, "Kul bismillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik." Kul bismillah. Ini bismillah tak orang ditambahi rahman. Kul bismillah, ucapkanlah bismillah, ucapkan bismillah. Kemudian wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, ini sunnahnya makan dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Hanya tangan kanan dan kiri pripun? Kabeh maju. Kalau sunnahnya tak pakai tangan kanan. Sunnahnya pakai tangan kanan, ya pakai gini, ini sunnah. Kalau pakai sendok gimana? Makanya itu termasuk bid'ah katanya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau salafi itu benar-benar itu nggak mampu ya. Ragilum jangan makan bakso, soto, makan nganggo tangan. Ya, ini kita memahami secara pas saja ya. Kalau di dalam urusan dunia bid'ah itu boleh kan gitu ya. Yang tidak boleh itu bid'ah dalam hal ibadah maupun dalam hal akidah. Coba nih jenengan, Rasulullah itu kalau mau haji itu pakai kendaraannya onta, tapi itu nggak mau untuk lah sekaya Indonesia. Rapopo bawa onta nih ngepit rapopo nih, nih numpak onta gitu ya, nih kene onta nih lupa jalan nih tunggu dulu. Iya kan? Baik. Jadi kalau
kalau pakai sendok itu ya itu sesuatu yang tidak dilarang. Tapi memang ada yang memahami secara letterlek, inilah pemahaman agama seperti itu. Makan pakai tangan. Kan kalau ada kan begini. Bukan soto. Ya, makan soto. Baik, ini wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Jadi makan disunahkan baca bismillah, disempurna dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau letterlek ini bismillah. Yang mau yang letterlek maupun yang mau sempurna. Wakul biyaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yali. Nah ini adabnya, makan namun yang dekat dari. Oh, saat ini makan bersama, jujur kayak banget kita. Wes lungguh ning kursi. Nah, sunnahnya mengambil yang dekat. Ya ini wong padha-padha sing yang mau makan itu sama-sama orang yang tahu tuntunan, tentu ya diputer kan gitu nggih. Kecuali kalau kemudian kita diberi kesempatan prasmanan, sudah tidak duduk. Ini kan prasmanan diputar, walaupun cara prasmanan itu sebenarnya cara-cara barat kan gitu. Nah, apalagi resepsi. Ya toh, biasanya prasmanan orang yang gugur. Ada tuntunan lagi, makan dengan duduk ya. Makan disunahkan membaca bismillah, kemudian dengan tangan kanan ambil yang dekat, itu tuntunannya. Tapi kalau makan bersama duduk sudah pakai kursi, ya Pak Ubi kayak kok dilalah, sing cerake kuwi pantangan, asam urat ning ngono rempelo ati ya. Ya, wis arep ra dijiko iki pantang. Disunahe sing cerak ya, maka kemudian teman yang lain ya. Maka kemudian di tempat makan itu ada kemudian yang meja nah, kan gitu loh, itu yang santri malah seperti itu kan diputar. Kan jadi cerak sih maunya. Ya, ini. Oh, ini membaca bismillah ya temanya adalah baca bismillah. Keutamaan bas. Tetapi membaca bismillah ketika mau makan itu ada ulama yang mewajibkan. Ada ulama yang mewajibkan. Nah ini disunahkan pula membacanya ketika hendak berjima. Ya, berjima ini kehidupan suami istri, ya, berhubungan badan. Berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian ketika hendak mencampuri istrinya membaca Bismillah Allahumma, ada tambahannya itu. Tapi kan ada bacaan Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini tuntunannya. Dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami.
introspeksi ya, bagi kita, sudahkah itu kita amalkan. Jadi tuntunan Islam itu sungguh amat sangat sempurna. Tidak ada hal yang kecil mengatur kehidupan kita. Inilah Islam. Jadi jika Allah menakdirkan anak melalui hubungan suami istri, maka anak itu tidak akan diganggu oleh setan. Ini ditulis di sini. Karena sudah diawali dengan doa tadi, ya, dengan Bismillah. Kemudian ada doa, ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Insyaallah kalau kemudian lahir seorang anak atau mungkin dua anak, kembar kan dua anak, maka anak tersebut akan dijauhkan dari godaan. Ya, ini keutamaan basmalah, ya, keutamaan basmalah. Ini perlu kita pahami bersama. Jadi tadi sunnah hukumnya ya mengawali dengan baca bismillah. Nah, kata Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tarkibnya. Tarkib itu susunannya. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Lazim diterjemahkan dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ini pada hafal nggih? Jadi nek kula jenengan sami kalau kita itu membaca lisan kita, walaupun ketika sholat itu bacaan kita itu yang mendengar hanya kita, tetapi tetap membaca, ora dibatin. Paling ora yang ada gerakan bibir kita. Bagaimana kalau kemudian orang itu membaca Al-Fatihahnya itu tidak kedengaran Bismillahirrahmanirrahim? Ini ada beberapa pendapat. Memang ada yang mengawali sejak Bismillah itu dengan suara jahar, dari Bismillah sampai walau. Tapi ada yang kemudian mengawalinya Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillah. Bacaan Bismillahnya dibaca tidak. Ada dua. Ada yang membaca Bismillah tapi Bismillahnya dibaca sir. Tapi ada yang memang Bismillah tidak dianggap tidak termasuk suratul Fatihah. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahwa Bismillah itu termasuk Al-Fatihah. Makin banyak problem ketika membaca Al-Fatihah. Kita pikirin ya, kita sampai kepada keutamaan membaca Bismillah, kemudian besok kita kupas kaitannya dengan penjelasan dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya terinspirasi ya dengan Ustaz Kiai Qasim Mausaya, Ustaz yang sangat terkenal di era tahun 80-an, yang meninggal pada tahun
ustadz yang menjadi kepercayaan Istana Cendana pada waktu itu. Luar biasa memang kajiannya. Kalau dulu dia ngaji selalu di media Radio Kayu Manis. Sekarang Radio Kayu Manisnya sudah bubar. Pada waktu itu saya selalu pagi itu ngerekam, tapi sekarang rekaman itu rekaman pita kaset keseraisan dibuka. Sekarang sudah tidak zamannya ada rekaman pita kaset. Alhamdulillah ada yang ngopeni sekarang. Kalau penjenengan mau lihat di YouTube, ketik saja tafsir suratul Fatihah ayat 1 ke Qasim Nur Sehat. Dia bukan lulusan pesantren, tetapi pendalaman nahwu soroknya, balaghahnya luar biasa. Pada waktu itu saya mengikuti ketika tafsir surat Al-A'raf. Luar biasa kajiannya. Nah, sampai detik ini tidak ada yang lebih kami kagumi selain Qasim Nur Sehat. Maka ketika saya buka-buka di YouTube itu saya mencoba untuk ya kalau ngarit detail itu. Nah, kita kadang-kadang yang berubah sidik wis. Tapi kan bisa di setel lagi. Ya insya Allah nanti kita bareng-bareng nanti kita ngaji ini ya. Walaupun hanya surat Al-Fatihah, syukur nanti ditambah surat-suratnya. Cara saya itu pagi ini keutamaan basmalah, semoga menambah pengertian kita, pemahaman kita, dan mari kita amalkan. Ya. Karena ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu mri'in la tubda'u bi bismillah fa huwa akhta. Setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah fa huwa akhta, maka perbuatan itu terputus. Terputus apa? Terputus dari rahmat. Meng sepele ini pang. Ngaten nggih? Itu banyak hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.